Remaja yang unggul diharapkan sebagai pilar penyongsong untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Namun rasanya Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan saja jika remaja sebagai penyongsong merupakan remaja yang nirempati. Melihat status quo yang ada di Indonesia, sangat amat disayangkan remaja di Indonesia masih belum memahami keberadaan anak berkebutuhan khusus. Seringkali mereka menjadikan ABK sebagai bahan lelucon, seolah-olah kita belum cukup maju untuk menghormati yang namanya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap ABK dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Bagaikan bintang tanpa adanya langit malam, Indonesia Emas tidak akan terlihat jelas tanpa semua individu, termasuk ABK. Oleh karena itu, jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan untuk mewujudkan Indonesia Emas yang inklusif bagi semua individu. Pada fungsi legislasi, saya sebagai legislator akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan menambahkan pasal mengenai kewajiban sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak dengan berkebutuhan khusus. Selain itu, saya akan menginisiasi organisasi remaja peduli anak berkebutuhan khusus, yang dimana organisasi ini nantinya akan sejalan dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sumtulodo. Sejalan dengan semboyan ini, nantinya RPLK akan melibatkan Kemendikbudristek serta Forum Anak untuk melakukan sosialisasi terkait ABK kepada sekolah-sekolah. Selain itu, RPLK juga akan melibatkan Duta Anak sebagai mitra dalam pengedukasian melalui sosial media, sekaligus sebagai teladan bagi teman-teman sebayanya. Ing Madya Mangunkarsa. RPLK tidak hanya sebagai pengedukasi tetapi juga sebagai pencipta solusi yang inovatif. Nantinya, RPLK akan bekerja sama dengan Kominfo untuk meluncurkan aplikasi yang bernama Lentera Kita yang dirancang khusus sebagai alat pengedukasi masyarakat serta remaja terkait ABK. Tidak hanya mengedukasi, aplikasi ini juga akan berisikan informasi terkait program-program sukarelawan terhadap ABK. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang dimana nantinya RPLK akan mendukung semua anak termasuk ABK dengan melaksanakan bootcamp bersama untuk wadah pengembangan mereka. Yang kedua, fungsi anggaran. Dalam fungsi ini nantinya saya akan mengalokasikan dana APBN untuk mendukung kegiatan serta program yang dijalankan oleh RPLK. Tidak hanya itu, saya juga akan mengalokasikan dana APBN untuk pengoptimalan operasional terhadap aplikasi Lentera Kita. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Dalam fungsi ini nantinya saya akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh RPLK. Tidak hanya itu, saya juga akan melakukan evaluasi secara berkala terkait program-program yang telah dijalankan oleh RPLK. Bung Karno pernah berkata, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Oleh karenanya, mari kita membentuk generasi cerdas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas terhadap sosial dan mau merangkul sesamanya. Saya, Keisha Mutiara Kalbia dari Dapil 3 Banten, siap menjadi Parlemen Remaja tahun 2024. Bersama, kita wujudkan generasi cerdas, pendidikan berkualitas, mewujudkan Indonesia Emas.